Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa al-ma'na rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Hukum tentang sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan jenis-jenis sembelihan. Di antaranya di sana ada sembelihan yang syar'i, kemudian sembelihan yang syirik, sembelihan bid'ah, dan juga sembelihan mubah. Kemudian muncul pertanyaan pada diri kita, apa hukum memakan sembelihan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa al-ma'na azani Allahu ayyakum, jelas hal itu adalah dilarang dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi maitah, bangkai, waddam, dan juga darah, walahmul khinzir, begitu pula daging babi, wama uhilla li ghairillahi bih, dan segala sesuatu atau binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, la tahillu hadhihi dzabihah, sembelihan ini tidak halal, sawaun akana dzabihu musliman au nasraniyan au yahudiyan, sama saja apakah yang menyembelih tadi seorang muslim, seorang nasrani, ataupun seorang Yahudi. Fa in qasada ma'a dzalika ta'zimal madbuh lahu ghairallah, apabila yang menyembelih tadi memaksudkan sembelihan tadi untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, wal ibadata lahu, dan juga bentuk beribadah kepadanya. Di antara salah satu makna ibadah adalah tazallul, merendahkan diri. Jadi seorang yang menyembelih tujuannya untuk mengagungkan selain Allah dan untuk merendahkan diri kepada selain Allah, maka apa kata beliau? Kana dzalika kufran, maka hal demikian itu adalah perbuatanku kufur. Fa in kana dzabihu musliman qabla dzalik, walaupun yang menyembelih tadi sebelum menyembelih dia seorang muslim, shara bidzabhi murtaddan, ketika dia menyembelih dan dia niatkan untuk mengagungkan kepada selain Allah, tazallul kepada selain Allah, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam ini. Pemirsa al-makna rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini kita sampai kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga ini adalah hadis riwayat sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada saya, menyampaikan kepada saya 4 perkara. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi atau menolong muhdisan. Muhdisan ini ada 2 makna. Yang pertama adalah pelaku bid'ah atau orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Makna yang kedua adalah pendosa atau pelaku maksiat. Maka orang yang menolong mereka atau membiarkan mereka tanpa memperingatkan, mendukung mereka, mereka adalah la'anallah, Allah melaknat mereka. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah. Pemirsa al-ma'na rahimani wa rahimakumullah, ketika di sana ada kalimat Allah melaknat, ini berarti Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang tadi dari rahmat dan kasih sayangnya. Adapun sesama hamba ketika ada laknat, ya, seperti Rasulullah melaknat suatu perbuatan, maka ini maknanya adalah celaan dari beliau atau doa keburukan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Inilah poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, sebagai dalil yang menguatkan, ya, dalam bab ini bahwasanya beliau menganggap
sembelihan kepada selain Allah itu hukumnya haram dengan dalil yang ketiga ini. Dalil yang ketiga ini juga menunjukkan kepada kita, hadirin rahimakumullah, bahwasanya menyembelih kepada selain Allah itu hukumnya haram. Ya, sama saja kita menyembelih kepada para nabi yang telah meninggal ataupun pada para wali, tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari mereka. Atau seorang menyembelih kepada jin atau penunggu satu tempat, tujuannya agar apa? Agar dia selamat atau hajatnya terpenuhi atau jin tadi tidak mengganggu dia. Nah, sembelihan-sembelihan seperti ini dilarang dan hukumnya haram. Bahkan ini termasuk kesyirikan yang besar yang mana pelakunya berhak mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang Rasulullah nasihatkan kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, orang yang mencela kedua orang tuanya. Pemirsa al-makna, melaknat atau mencela kedua orang tuanya ada dua keadaan di sini. Yang pertama, mencela secara langsung dan jelas ini hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kata-kata atau segala perkataan yang bisa menjadikan sakit hati orang tua. Yang kedua, menjadi sebab kedua orang tua kita dicela atau dilaknat oleh orang lain. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis marfu' riwayat sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Inna min akbaril kabair, sesungguhnya dosa besar yang paling besar, an yal'anar rajulu walidayhi, seorang melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat heran, ya, kok ada anak yang mencela kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi. Keheranan para sahabat ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencela atau melaknat kedua orang tuanya? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, yasubbur rajulu aba ar-rajuli, seorang mencela bapaknya orang lain. Kemudian apa? Fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Kemudian orang lain tadi balik mencela bapaknya dan juga mencelai ibunya. Ini poin yang kedua, yaitu dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Dua hal ini, hadirin rahimakumullah, adalah perkara yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi atau orang yang mendukung muhdisan. Tadi di awal kita sebutkan muhdis itu adalah yang pertama orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, atau yang lebih kita kenal dengan istilah mubtadi' atau orang yang membuat bid'ah. Yang kedua adalah orang yang melakukan maksiatan. Maka ketika kita mendukung keduanya atau membiarkan mereka padahal kita mampu menasihati, maka kita termasuk orang yang bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahdatsa fiha hadatsan." Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru di dalam kota Madinah, au awa muhdisan, atau melindungi pelaku bid'ah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan semua manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batasan-batasan tanah, atau lebih kita kenal dengan patok. Orang merubahnya tujuannya untuk mengambil secara zalim, ya, untuk memperluas tanahnya sendiri. Maka perhatikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maniktata'a shibran minal ardi zulman. Barang siapa yang merampas atau mengambil sejengkal tanah secara zalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Kelak pada hari kiamat Allah akan kalungkan padanya 7 lapis bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam hal-hal yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.